gitu ih. Nyampuku tadi malam deh Abi nonton drakor wae. Nah, nonton drakor wae. Udah resep atuh. Ges, kalem-kalem, ges siang kok Abi ditraktir. Hah? Traktir ke mana? Bu Elis, sekalian kita halal bihalal. Asik, gaskeun. Mau pesen apa teh? Mau asin satu. Wah, Ih, makasih wae. yo satu sasakalinya Sehat wios nikmat. Kayak miknya Calik nama Ih, asik. Makasih. Kirana saatos iya Kirana balik ke mana? Ke mana-mana? Cong jajan heula yuk ka Bundaran Suci. Yuk. Tenang, kayak ku Abi ditraktir. Tadi kan Kirana tos traktir Abi. Ayeuna giliran Abi traktir Kirana. Abi asa hoyong cilok. Asik, benernya ditraktir? Ih, gampil. Yuk. Ya. Mau hujan kan ya? Mau. Kirana hoyong naon? Ayah cilor, ayah sosis, ayah bihun, ayah cilok. Dengar menu nama di pinggir. Ibu, Abi hoyong pesan cilorna 5.000-nya. Abi mah cilorna 3, terus dilorna 2. Neng, di bumbunya apa namanya? Abi mah asin aida we Bu, tapi asinna sing seueur meh raos. Ibu mun abdi asinnya sampai di bawahnya. Tinggalin naon sih, serius amat. Nyendek maafin Pak. Iya, tadi Abi meser sebelah. Hayang mau? Aku mah bersehat eta asin-asin gitu. Komode minuman anu amis-amis. Ih, ya sudah nikmat. Kunaon mah dileles gitu? Iya, buku nanti semalam masa rarieu. Periksa atuh ke dokter, ke klinik udah ditunda-tunda. Mana tuh, kayak pengizinkannya Abi. Mohon. Paling rada siangan ya. Mohon. Atas nama Ibu Citra. Ada keluhan apa kan? Pusingnya di mana? Dari kapan? Semalam. Ada demam gitu nggak? Ada. Deteksi dulu ya. Sebelumnya teteh habis olahraga atau capek-capek atau kurang tidur gitu? Enggak. Soalnya kalau tetehnya capean boleh istirahat dulu 10 menit gitu. Tapi kalau enggak saya ini isi tensi dulu ya. Tapi sebelum tensinya dilakukan, tetehnya boleh kakinya napak ke tanah dua-duanya teh. Terus bahunya disenderin, tangannya dilurusin.
Sama tetehnya relax aja ya. Saya tes ya deh. Teh ini tensinya masih tinggi. Tetehnya boleh istirahat dulu 1-2 menit. Nanti saya ukur lagi ya teh. Dan ini setelah 3 kali pengukuran, setelah saya rata-rata, tensinya masih tinggi sekitar 154/91. Nanti ini langsung konsultasi ke dokter, ruang dokter sebelah sini ya teh. Selamat siang, Teh. Dengan nama siapa? Citra. Teh Citra ya. Teh Citra ada keluhan apa? Ini saya sakit kepala dari semalam. Sakit kepala sejak semalam. Sakit kepalanya kayak gimana, Teh? Kayak nyut-nyutan gitu ya. Kanan kiri nyut-nyutannya? Ya di sini aja. Gitu aja. Saya lihat tekanan darah Teteh juga tinggi nih, Teh. Jadi Teteh kemungkinan ada hipertensi. Di keluarga ada yang hipertensi juga nggak, Teh? Kayaknya ayah saya sih belum ada. Ayah Teteh ya. Kalau hipertensi itu apa dulu? Jadi hipertensi itu adalah Hipertensi atau tekanan darah tinggi sering juga disebut sebagai silent killer karena jika tidak terkontrol akan merusak pembuluh darah dan juga organ vital. Hipertensi dikatakan ketika tekanan darah melebihi 140/90 mm air raksa. Namun, apabila tekanan darah melebihi 130/80 mm air raksa, maka disebut dengan prehipertensi. 90% kasus hipertensi adalah hipertensi primer yang disebabkan oleh faktor genetik dan juga gaya hidup tidak sehat. 10% sisanya disebut dengan hipertensi sekunder yang muncul karena penyakit lain. Banyak faktor yang dapat menyebabkan hipertensi primer, diantaranya yang dapat diubah dan ada juga yang tidak dapat diubah. Faktor yang tidak dapat diubah diantaranya adalah usia, keturunan, dan jenis kelamin. Sedangkan banyak faktor yang dapat diubah yang menjadi kunci dalam penanganan hipertensi, yaitu pola makan, aktivitas fisik, berat badan, merokok, dan juga stres. Pola makan yang tinggi dengan garam, seperti makanan asin, merupakan pola makan yang dapat menyebabkan darah tinggi. Kurangnya aktivitas fisik seperti kurang olahraga dan juga berat badan yang tinggi juga merupakan faktor yang menyebabkan darah tinggi. Faktor-faktor tersebut kemudian akan menyebabkan pembuluh darah menjadi tidak elastis dan meningkatkan tekanan di dalamnya, seperti pipa yang sangat keras karena tekanan di dalamnya yang sangat tinggi. Tekanan yang tinggi pada pembuluh darah ini dapat mengakibatkan dampak-dampak yang mematikan organ-organ lain, sehingga muncullah penyakit seperti stroke, penyakit jantung, penyakit ginjal, dan juga penyakit mata. Bagaimana sih penanganan hipertensi ini? Nah, penurunan tekanan darah tinggi atau bahkan mencegah terjadinya hipertensi dapat dilakukan dengan menghilangkan faktor yang dapat diubah, yaitu dengan yang pertama, menjaga pola makan dengan nutrisi yang sesuai, kurangi garam dan makan makanan asin, selalu pantau kadar garam atau natrium yang pada makanan, jangan sering-sering memakan cemilan yang sangat gurih dan tinggi natrium, tidak lupa juga perbanyak makan sayur dan juga buah-buahan. Yang kedua, perbanyak olahraga dan usahakan teratur. Minimal dengan jalan kaki tidak henti selama 30-45 menit setiap harinya. Idealnya 5 hari dalam seminggu ataupun 155 menit per minggu. Yang ketiga, pertahankan berat badan yang ideal. Usahakan untuk menjaga berat badan agar tidak terlalu tinggi. Biasanya untuk orang dengan tinggi badan 150 cm dapat ditargetkan berat badan sebesar 45 kg. Untuk 160 cm ditargetkan 51 kg dan untuk 170 cm ditargetkan sebesar 58 kg. Yang keempat, pantau tekanan darah secara berkala. Usahakan untuk selalu memantau tekanan darah setiap bulannya supaya dapat dipastikan bahwa tidak adanya hipertensi. Untuk pengobatannya, apabila dengan perubahan faktor-faktor tadi juga tidak dapat mencegah atau menurunkan tekanan darah, maka obat-obatan menjadi pilihan utama untuk menurunkannya. Obat-obatan biasanya yang digunakan adalah amlodipin, tetapi banyak juga obat-obatan lain yang bisa diresepkan oleh dokter. Namun, kunci utama dalam pengendalian hipertensi adalah obat harus diminum secara teratur walaupun tidak terasa adanya gejala ataupun keluhan yang dirasakan. Baik Teh, dari penjelasan saya, apa ada yang mau ditanyain lagi? Enggak sih dok, tapi saya bakal baik-baik aja nggak ya dok? Bakal baik-baik aja kalau misalnya Teteh minum obatnya teratur ya Teh. Ini saya kasih obat buat hipertensi dan juga sakit kepalanya. Untuk obat hipertensinya harus diminum tiap hari ya secara teratur tiap malam, nanti bisa diambil di apotek aja. Nah, sedangkan untuk obat sakit kepalanya, kalau misalnya sakit kepala nggak usah diminum lagi.
Selain minum obat yang teratur, Teteh juga harus menjaga pola makannya ya Teh. Teteh harus ngurangin makan makanan yang asin. Kemudian cukup tidur juga, hindari stres, gitu ya Teh. Apakah ada yang menanyakan lagi Teh? Udah dok, udah ngerti. Makasih ya dok. Iya, sama-sama.